Halo guys, Dorian di sini. Film ini akan berfokus pada seorang wanita yang penuh dengan misteri. Peran protagonis pada film ini diperankan oleh Kim Dami. Lahir pada tanggal 9 April 1995, yang tahun ini usianya 30 tahun. Sungguh cocok sekali dengan Mimin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke filmnya. Adegan dibuka di sebuah laboratorium, di mana terjadi sebuah kecelakaan misterius yang meninggalkan cipratan darah di mana-mana. Pada saat itu kita mengetahui bahwa ada seorang penyintas yang berhasil melarikan diri dari kecelakaan tersebut. Beberapa penjaga mengejar gadis itu dengan anjing, namun mereka sama sekali tidak berhasil menangkapnya. Tuan Choi memberitahu ilmuwan senior di laboratorium, yaitu Dr. Baek, tentang situasinya. Baek merespon dengan mengatakan bahwa gadis itu tidak akan bisa bertahan hidup lama dan memberikan instruksi untuk terus mencarinya. Dari percakapan mereka, kita memahami bahwa gadis itu memiliki kekuatan supranatural. Di adegan berikutnya, kita bertemu dengan Tuan Gu yang menemukan gadis itu dalam keadaan tidak sadarkan diri di lahannya. Kondisinya sangat buruk, jadi dia membantunya. Selama perawatan, mereka menemukan bahwa luka-lukanya menyebabkan ia kehilangan ingatannya secara permanen. Merasa kasihan, Nyonya Gu memutuskan untuk mengadopsi gadis tersebut. Adegan kemudian berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana kita melihat seorang wanita muda bernama Jayun meminjam pakan ternak dari seorang pemilik toko secara paksa. Ia terpaksa melakukan ini karena hewan-hewan peliharaannya sudah kelaparan selama 2 hari akibat kekurangan uang. Jayun ternyata adalah gadis yang dulu melarikan diri dari laboratorium. Selain itu, kita mengetahui bahwa Nyonya Gu sekarang menderita yang membuatnya sering melupakan banyak hal. Namun, baik Jayun maupun Tuan Gu memastikan bahwa kondisinya tidak memburuk dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jayun sering mengalami sakit kepala yang hebat. Dia setiap hari mencari pengobatan secara daring, namun tetap merahasiakan kondisinya tersebut. Setelah itu adegan bergeser ke perjalanan menuju sekolah bersama temannya. Dalam percakapan, temannya memberitahu tentang sebuah kompetisi menyanyi yang akan datang dengan hadiah uang yang besar. Karena Jayun sangat membutuhkan uang, ia memutuskan untuk ikut dalam kompetisi tersebut. Keesokan harinya Jayun mengikuti audisi kompetisi menyanyi dan berhasil lolos. Semua orang merasa sangat senang atas pencapaiannya, namun ternyata saat audisi, ia tanpa sadar menunjukkan kekuatan yang tidak biasa. Melihat hal ini, orang tua angkatnya menjadi sedikit khawatir dan memintanya untuk tidak mengulangi hal serupa di masa depan. Beberapa hari kemudian, Jayun berada dalam perjalanan naik kereta menuju Seoul. Di dalam kereta, seorang pria bernama Nobleman atau Bang Seng yang duduk di seberangnya tiba-tiba mengatakan bahwa dia mengenalnya dan mencoba mengingatkannya akan sesuatu. Namun Jayun tidak mengingat apapun dan memilih untuk mengabaikan perkataannya. Bang Seng terkejut dengan reaksinya, lalu berdiri dan pindah ke kompartemen lain dalam kereta. Di sana ia secara tidak sengaja menabrak seorang pria lain yang membuat Bang Seng sangat marah. Dalam kemarahan yang memuncak, ia dengan brutal membunuhnya. Di adegan berikutnya, Jayun mengikuti tahap kedua audisi yang disiarkan langsung di televisi. Sementara itu, Dr. Baek dan Tuan Choi juga menonton audisi tersebut. Begitu Dr. Baek melihat Jayun, dia langsung mengenalinya dan memberitahu Tuan Choi bahwa Jayun adalah gadis yang melarikan diri dari laboratorium 10 tahun yang lalu. Di sisi lain, Jayun berhasil memenangkan babak kedua audisi dan dia bersama temannya meninggalkan studio dengan gembira. Namun saat keluar dari kamar mandi, dia mengalami mimisan yang sangat deras yang membuat temannya sangat khawatir. Setelah itu mereka berdua menunggu taksi di luar studio. Tiba-tiba beberapa mobil hitam berhenti di dekat mereka dan beberapa anak buah Dr. Baek keluar meminta Jayun untuk ikut bersama mereka. Namun teman Jayun membuat alasan untuk mengalihkan perhatian orang-orang Dr. Baek dan mereka berdua dengan cepat masuk ke dalam taksi dan pergi.
Setelah itu mereka mulai menunggu bus. Saat mereka sedang menunggu, Bang Seng tiba dan mengatakan kepada Jayun bahwa orang tuanya sedang sendirian di rumah dan bahwa dia tidak seharusnya meninggalkan mereka begitu saja. Jayun menjadi sangat ketakutan setelah mendengar hal ini dan langsung berlari pulang ke rumahnya. Beberapa jam setelah insiden itu, seorang polisi bernama Detektif Do tiba di rumah Jayun. Do adalah teman dekat ayah angkat Jayun dan sedang berkunjung untuk menjenguknya. Di luar rumah, ia melihat Bang Seng dan rekan-rekannya yang membuatnya terkejut. Detektif Do memeriksa kartu identitas mereka. Adegan kemudian berpindah kepada Jayun. Di luar rumah mereka melihat mobil Detektif Do. Tetapi di dalam rumah semua lampu mati yang membuat Jayun merasa sangat tidak tenang. Orang tua angkatnya sedang duduk di ruang tamu bersama Do. Beberapa jam kemudian ketika Detektif Do hendak pergi, ia bertanya kepada Jayun tentang Bang Seng dan rekan-rekannya. Karena Jayun tidak tahu apa-apa tentang mereka, ia mengatakan kepada Do bahwa mereka mungkin datang untuk orang lain. Setelah itu, adegan bergeser ke seorang ilmuwan yang dulunya bekerja sama dengan Dr. Beck. Ketika ilmuwan itu sampai di rumahnya, ia bertemu dengan Bang Seng dan rekan-rekannya yang ternyata telah membunuh seluruh anggota keluarganya. Terungkap bahwa Bang Seng sedang memburu dan membunuh semua ilmuwan yang bertahun-tahun lalu melakukan eksperimen pada anak-anak bersama Dr. Beck. Di sisi lain, Dr. Beck meminta Tuan Choi untuk berlibur selama beberapa hari. Ia meyakinkan bahwa tidak perlu khawatir tentang Jayun karena dia akan menangani situasinya sendiri. Namun Tuan Choi menyampaikan kekhawatirannya, menyatakan bahwa Jayun sangat berbahaya dan sulit untuk dikendalikan. Lalu dia menyarankan bahwa membunuhnya adalah pilihan terbaik. Meski begitu, Dr. Beck dengan tegas menolak untuk mengambil langkah seperti itu. Tuan Choi mulai meragukan kata-kata Dr. Beck, jadi dia pergi menemui pemilik perusahaan riset. Di sana, Choi memberitahu sang pemilik bahwa Dr. Beck telah memanggil beberapa anak dari markas besar untuk membantu menangkap Jayun. Pemilik perusahaan itu mengatakan kepada Tuan Choi bahwa dia membutuhkan Jayun hidup atau mati karena otaknya sangat penting untuk eksperimen mereka. Terungkap bahwa Tuan Choi juga merupakan subjek dari eksperimen perusahaan tersebut. Namun kondisinya kini semakin memburuk. Inilah alasan mengapa pemilik perusahaan sangat ingin mendapatkan otak Jayun untuk mengembangkan pengobatan bagi mereka yang terdampak eksperimen tersebut. Di adegan berikutnya, Jayun sedang tidur di kamarnya ketika salah satu anak buah Tuan Choi datang. Bingung dengan situasinya, Jayun mencoba menjelaskan bahwa mereka salah orang dan bahwa dia bukanlah orang yang mereka cari. Namun mereka mengancam akan menyakiti teman Jayun. Tiba-tiba dalam sekejap mata, tak lama kemudian Bang Seng tiba dan sangat terkesan dengan kemampuan Jayun. Ia menjelaskan kepada teman Jayun bahwa sebagai hasil dari eksperimen perusahaan, Jayun dapat belajar dan berkembang dalam kecepatan yang luar biasa, menjadikannya mampu unggul dalam hal apapun yang dia lakukan. Ia menambahkan bahwa Jayun sengaja menghindari perhatian publik agar tetap tersembunyi dari perusahaan. Meskipun telah mendengarkan penjelasan Bang Seng, Jayun masih belum sepenuhnya memahami atau mengingat masa lalunya. Bang Seng mendesaknya untuk bergabung dengan mereka, meyakinkannya bahwa itu adalah cara yang paling aman untuk melindungi orang tuanya dan teman-temannya. Ingin memastikan keselamatan mereka, Jayun akhirnya setuju untuk pergi bersama mereka. Alur cerita ini pun terungkap. Lalu ternyata saat masih kecil Jayun telah menjadi subjek penelitian yang ekstensif dan secara sengaja dipasangkan dengan orang tua angkatnya karena pihak perusahaan memastikan bahwa Jayun akan selalu memiliki dukungan mereka. Setelah adegan ini, Bang Seng membawa Jayun kembali ke laboratorium yang sama dari mana ia melarikan diri 10 tahun yang lalu. Dr. Beck mengikat Jayun ke sebuah kursi dan tampak sangat senang melihatnya. Jayun masih belum bisa mengingat apapun. Jadi Dr. Beck memberitahunya bahwa ia perlahan akan mulai mengingat segalanya.
Segera setelah disuntik, Jayun mulai mengingat kehidupan masa lalunya. Ia mengingat bagaimana dirinya bersama banyak anak lainnya menjadi subjek eksperimen. Ia juga mengingat bagaimana sebuah eksperimen dilakukan pada otaknya yang memberinya kekuatan super yang kini ia miliki. Terungkap bahwa Dr. Beck telah melakukan eksperimen serupa yang membuat anak-anak tersebut menjadi sangat kuat secara fisik ataupun mental. Sehingga perusahaan riset mulai merasa semakin sulit mengendalikan mereka. Karena khawatir anak-anak ini akan menjadi ancaman di masa depan, perusahaan memutuskan untuk melenyapkan mereka. Namun Jayun adalah yang paling kuat di antara semua anak dan berhasil melarikan diri. Dr. Beck mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya ia berhasil menemukan Jayun. Tiba-tiba Jayun mulai mengalami sakit kepala hebat dan mimisan. Dr. Beck memberitahunya bahwa jika tidak segera diobati, dia akan mati. Ia juga mengungkapkan bahwa Jayun diciptakan dari DNA milik Dr. Beck sendiri dan bahwa hanya dia yang memiliki obatnya. Setelah itu Dr. Beck memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk memberikan suntikan lagi. Suntikan ini mengandung sebuah formula dan setelahnya Jayun akan memerlukan satu suntikan tambahan. Disinilah kebenaran film mulai terungkap. Ternyata selama ini Jayun hanya berpura-pura kehilangan ingatan. Pada kenyataannya, ia mengingat segalanya. Ia hanya sedang menunggu saat yang tepat dan setelah mendapatkan suntikan tersebut, ia membunuh semua anak buah Dr. Beck satu persatu. Ia kemudian mengungkapkan bahwa selama ini ia telah mencari Dr. Beck dan semua ini dapat terjadi karena ia secara sengaja menunjukkan kekuatannya di televisi. Setelah melakukan riset dan perencanaan yang sangat hati-hati, mengetahui bahwa Dr. Beck pasti akan datang mencarinya, Jayun menjelaskan bahwa yang ia inginkan hanyalah formula suntikan itu agar ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika Jayun bertanya kepada Dr. Beck di mana formula itu disimpan, Dr. Beck menolak untuk mengungkapkannya. Sebagai tanggapan, Jayun menembak kakinya. 혼자 못 죽죠. Sementara itu Tuan Choi tiba di lokasi bersama anak buahnya dan menyerang Bang Seng. Terungkap bahwa anak-anak hasil eksperimen hanya bisa dibunuh dengan cara menembak kepala mereka. Bang Seng menggunakan cara ini untuk membunuh seluruh anak buah Tuan Choi. Setelah itu Bang Seng menyerang Jayun. Tetapi Jayun terbukti jauh lebih kuat darinya dan mengalahkannya dengan brutal. Meninggalkannya dalam kondisi kritis. Saat Dr. Beck mencoba melarikan diri, Jayun melihatnya dan menembak kaki satunya lagi. Dia pun terjatuh. Ketika Jayun bergerak maju untuk membunuh Bang Seng, Tuan Choi datang dan menembaknya. Saat Tuan Choi hendak menghabisi Bang Seng, rekan wanita Bang Seng muncul dan mulai bertarung dengannya. Tuan Choi menyerangnya dengan kejam dan akhirnya membunuhnya. Setelah membunuh rekan Bang Seng, Tuan Choi juga menembak Dr. Beck menyebabkan kematiannya. Tiba-tiba Jayun muncul di belakang Tuan Choi dan membunuhnya saat itu juga. Bang Seng lalu berdiri kembali dan memberitahu Jayun bahwa suntikan yang tersisa ada di markas pusat. Tetapi ia akan membunuh Jayun sebelum ia sempat sampai ke sana. Jayun menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan tubuh Bang Seng, membuatnya tak berdaya. Bang Seng berkata bahwa mereka berdua telah menjadi monster sepenuhnya dan bahwa mereka tidak ada gunanya untuk hidup lagi. Sebagai jawaban, Jayun berkata bahwa ia masih ingin menjalani kehidupan normal seperti dulu. Sambil mengatakan itu, Jayun menembak Bang Seng dan membunuhnya. Setelah itu, Jayun mengambil suntikan-suntikan yang telah disiapkan di laboratorium dan pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ia menyimpan 3 suntikan untuk dirinya sendiri, lalu memberikan sisanya kepada ayah angkatnya, sambil berkata bahwa menyuntikkan injeksi-injeksi ini kepada ibunya akan membantu mengembalikan ingatan sang ibu. Saat Jayun bersiap untuk pergi, ayah angkatnya mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya selalu mengetahui kebenaran tentang dirinya. Ia mengaku bahwa pernah mempertimbangkan untuk mengirim Jayun pergi, tetapi dicegah oleh istrinya. Ibunya percaya pada Jayun dan yakin bahwa ia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Jayun dengan emosional setelah mendengar kata-kata ayahnya dan diam-diam meninggalkan rumah sakit. Setelah itu rekan Jayun memberikan sejumlah besar suntikan kepada Jayun, tetapi Jayun bersikeras bahwa ia membutuhkan solusi permanen. Dan film ini pun berakhir pada momen yang belum terselesaikan ini, meninggalkan penonton dengan nuansa misteri. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menabung untuk masa depan kita yang cerah sebagai para pengangguran di Nusantara. Like dan subscribe jika Anda suka drama-drama Korea, dan jangan jika tidak. Terima kasih telah menonton. Akhir kata saya Dorian, undur diri. Annyeong.